Halo, selamat datang kembali. Oke, kali ini kita akan bahas sesuatu yang mungkin bakal menantang asumsi paling dasar yang kita semua punya tentang cara kerja otak. Jadi, siap-siap ya, karena ini bisa jadi bakal mengubah cara Anda melihat segalanya. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini. Coba deh, pikirin sebentar. Menurut Anda, otak itu kerjanya gimana sih? Kebanyakan dari kita mungkin mikirnya gini kan, mata, telinga, kulit, ya semua indera kita itu ibarat sensor. Mereka nangkap data dari luar, terus dikirim ke otak buat diproses. Ya kan? Ini pandangan yang umum banget. Nah, pandangan tradisional ini biasa disebut model dari luar ke dalam. Otak kita dianggap kayak komputer super canggih lah. Data dari luar masuk, terus otak kita proses semuanya buat bikin gambaran realitas yang akurat. Dengar-dengar sih masuk akal ya. Tapi, tunggu dulu. Ada satu masalah besar di sini. Coba pikirin ini deh. Setiap kali Anda gerakin mata, gambar di retina Anda itu kan sebenarnya gerak-gerak liar. Kalau otak kita cuma merekam pasif aja, dunia ini harusnya kelihatan kayak gempa bumi terus-terusan setiap kali kita ngelirik. Tapi, nyatanya enggak kan? Dunia tetap stabil. Kok bisa? Nah, daripada bingung, yuk kita coba eksperimen kecil-kecilan buat nyari jawabannya. Oke, ikutin saya ya. Pertama, coba deh lihat sekeliling ruangan Anda. Semuanya kelihatan stabil kan? Oke, sekarang coba tekan pelan-pelan sisi salah satu bola mata Anda pakai jari. Nah, lihat, tiba-tiba dunianya jadi goyang, jadi nggak stabil. Ini dia bagian yang paling keren. Gerakan di retina Anda itu sebenarnya hampir sama loh di kedua kondisi tadi. Jadi, pasti ada sesuatu yang beda, sesuatu yang lain yang terjadi. Sesuatu yang asalnya dari dalam. Jawabannya ada di sebuah konsep keren yang namanya corollary discharge. Anggap aja ini kayak memo internal di dalam otak kita. Jadi, pas otak ngasih perintah ke mata buat gerak, otak juga ngirim tembusan atau sisi email gitu ke sistem visual. Memo itu isinya kurang lebih begini. Tenang ya, ini aku yang gerak, bukan dunianya. Guncangan ini diabaikan aja. Nah, ini dia poin kuncinya. Waktu Anda neken bola mata pakai jari, nggak ada memo internal itu. Nggak ada correlatory discharge, karena perintah geraknya kan nggak datang dari otak. Hasilnya, otak kita langsung ngira gerakan di retina itu artinya dunianya yang beneran gerak. Ini bukti telak, otak kita itu bukan penerima pasif, dia itu prediktor aktif. Dan ini ngebawa kita ke sebuah ide yang benar-benar radikal. Ada kutipan keren dari sumber materi kita yang bunyinya begini, dan ini dalam banget. Otak itu ternyata tugasnya bukan buat bikin rekaman dunia yang super akurat. Sama sekali bukan. Tugas utamanya itu jauh lebih dasar, yaitu bantu kita bertahan hidup dan bereproduksi dengan cara memungkinkan kita buat bertindak di dunia. Jadi kelihatan banget kan bedanya di sini? Di model dari luar ke dalam yang lama, persepsi itu nomor satu. Tapi di model baru, dari dalam ke luar, justru tindakan yang jadi rajanya. Otak kita itu terus-terusan bikin rencana tindakan, dan sensasi atau indera kita itu cuma dipakai buat ngepasin dan ngebimbing tindakan itu. Artinya apa? Artinya, makna itu nggak kita temukan gitu aja di dunia luar. Makna itu kita ciptakan sendiri, lewat interaksi kita sama dunia. Gue udah nangkap esensinya dari dulu, pada mulanya adalah tindakan. Dan prinsip tindakan dulu ini ternyata nggak cuma soal bikin dunia kelihatan stabil. Ini benar-benar jadi fondasi dari semua hal yang kita sebut sebagai pemikiran tingkat tinggi. Terus, gimana caranya dari tindakan bisa jadi pikiran? Gini ceritanya. Semua itu dimulai dari gerakan. Otak kita menghasilkan tindakan buat menjelajahi dunia. Nah, siklus aksi-reaksi atau tindakan sensasi inilah yang ngasih makna ke sinyal-sinyal sensorik yang mentah. Lama-kelamaan, otak kita jadi jago banget buat nyimulasiin siklus ini di dalam kepala tanpa perlu beneran gerak. Dan simulasi internal dari tindakan inilah yang kita sebut berpikir. Betul banget. Jadi waktu Anda lagi mikirin rute ke supermarket, otak Anda itu sebenarnya lagi nyimulasiin tindakan jalan kaki atau nyetir. Waktu kita ngomong, kita itu sebenarnya pakai sistem motorik yang dulunya buat gerak isyarat. Bahkan emosi, kayak rasa takut atau senang, itu akarnya dari respons tubuh yang udah diinternalisasi. Jadi otak kita memprediksi gimana detak jantung atau nafas kita bakal bereaksi. Nah, ini dia intinya. Inilah inti dari cara pandang dari dalam keluar. Kita ini bukan cuma penonton pasif di bioskop kehidupan. Bukan. Kita itu penulis skenarionya, sutradaranya, sekaligus aktor utamanya. Kita secara aktif menciptakan pengalaman kita sendiri lewat cara kita bertindak di dunia. Terus kenapa semua ini penting? Wah, implikasinya gede banget. Soal belajar misalnya. Cukup nggak sih cuma baca buku? Ternyata nggak. Kita harus ngelakuin sesuatu sama informasi itu. Terus soal AI dan robot. Mungkin AI yang benar-benar pinter itu butuh badan. Butuh belajar sambil bergerak kayak anak kecil. Bukan cuma ngolah data.
Dan yang paling penting, ini ngubah cara kita ngelihat diri kita sendiri. Ternyata, kita punya kekuatan buat ngebentuk realitas kita lewat tindakan-tindakan yang kita pilih. Dan ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau pikiran kita yang paling abstrak sekalipun akarnya dari tindakan fisik, berarti bisakah kita beneran ngubah pikiran kita dengan cara ngubah gerakan tubuh kita? Apa mungkin dengan jalan kaki, menari, atau bahkan sekedar ngubah postur duduk, kita bisa ngebuka cara baru buat berpikir dan merasa? Cara pandang dari dalam keluar ini seolah bilang jawabannya bisa jadi iya. Terima kasih sudah menyimak ulasan kali ini.